Shalom, jemaat Ek Blessing yang dikasihi Tuhan. Senang saudara rasanya kalau kita boleh ketemu walaupun secara online. Hari ini tanggal 29 Agustus, saudaraku, kita masih beribadah di rumah masing-masing. Tapi enggak apa-apa saudara, enggak apa-apa, Tuhan tuh enggak lihat tempatnya di rumah. Tapi kalau hati kita memang tertuju kepada Tuhan, itu jauh lebih baik daripada di gereja sibuk dengan HP-nya. Saudara, mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita akan naikkan satu pujian. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kebenaranku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau
seumur hidupku Kau Tuhan. harapan kami. Haleluya. Pujilah Segala besar dalam Tuhan patut kami bersyukur. Haleluya Yesus. Bapakku, Allahku, penciptaku, pagi ini kami datang kepadamu Allah yang Maha Kudus. Kami datang dengan kerinduan ingin memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika dalam setiap langkah kami Tuhan, kami lalai. Tapi kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang luar biasa kasih setianya bagi kami Tuhan. Pagi hari ini kami serahkan seluruh jemaat Ek Blessing Tuhan dalam pemeliharaan-Mu. Kami rindu untuk bersuka cita memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Karena kami tahu Engkau senantiasa yang mencukupkan apa yang kami butuhkan. Karena kami tahu Engkau yang menyertai perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa, walaupun kami di rumah kami masing-masing. Tapi hati kami rindu Tuhan bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapakku, kami serahkan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam pimpinan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memulai ibadah kami. Amin. Ada sukacita saudara? Tetap sukacita ya saudara. Kita tetap gencar berdoa. Kita terus-terusan berdoa saudara. Supaya Surabaya sebentar lagi zona hijau. Dan kita boleh bertemu satu dengan yang lain di rumah Tuhan. Kita boleh beribadah dengan sukacita di rumah Tuhan. Mari saudaraku, saya ajak kita bersukacita. Kita mau menyanyi dengan satu pujian. Jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia sungguh manis. Jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia sungguh manis. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia,
apapun yang saudara alami, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, saudaraku, maka Tuhan yang memberikan kita kekuatan, Tuhan yang memberikan kita kemampuan, kita boleh melewati jalan yang sebagaimana apapun ya saudaraku. Sebentar kita akan menerima firman. Saya ajak saudaraku untuk kita mempersiapkan diri. Kita akan mendengarkan apa yang dikehendaki Tuhan untuk jemaat ekspresi saat ini. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hati
begitu baik bagi kami. Dengan apa kami harus membalas semua kebaikan yang telah kami terima daripada-Mu Tuhan. Ampuni kami jika kami seringkali Tuhan mendahulukan kepentingan kami sendiri. Kami egois Tuhan. Kami tahu Kau Allah yang begitu setia. Allah yang begitu murah hati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sebentar jika kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Mari berbicaralah Tuhan Engkau lewat hamba-Mu. Biarlah kami boleh Tuhan mengerti akan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami menyerahkan hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pakai sebagai penyambung lidah-Mu ya Bapa bagi kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mau duduk dengan tenang. Untuk kami boleh mengerti akan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Saudaraku sekalian, firman Tuhan pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yan Iskandar. Mari siapkan hati saudaraku, kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Baik semuanya? Yes. Pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang berjaga-jaga di akhir zaman yang kita akan ambil dari Matius 25 1-13. Tidak perlu dibaca dulu. Kalau kita berbicara tentang berjaga-jaga, mungkin saudara berkata udah bosan berjaga-jaga terus. Tapi kapan terjadinya peristiwa akhir zaman itu? Saudara-saudara, mungkin kita mengabaikan. Ya. Nah, sewaktu pagi hari ini saya ingin mengingatkan dan memberikan contoh-contoh tentang peristiwa yang dahsyat yang akan terjadi, sehingga saudara akan mikir berjaga-jaga atau tidak. Ini yang akan menggetarkan hati kita. Saudara, sebelum pasal 20 itu nanti kita kupas, kita terlebih dahulu di pasal 24 Matius ayat yang ke-21. Kita dengar sedikit pembacaannya ya. Matius 24 ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Ya, sengsara yang dahsyat sebelum pasal 25 itu terjadi. Di 24 diceritakan tentang ini, saudara. Yang sengsara dahsyat itu yaitu pada saat antikris atau antikristus yang kita biasa sebut tribulasi. Nah, saudara-saudara, saat tribulasi itu orang percaya di mana ini yang penting, ya. Saat tribulasi terjadi, ya, pada zaman kesulitan itu, sengsara itu, orang percaya ada di mana? Ini yang penting, saudara. Pertama, bisa terjadi rapture, yaitu pengangkatan gereja Tuhan. Ini sebelum terjadinya tribulasi. Jadi orang-orang percaya yang dikasih oleh Tuhan tiba-tiba terangkat begitu saja, ya. Hilang, tidak nampak lagi di muka bumi ini. Kita baca dalam Matius 24 ayat 40 sampai yang ke-42, berbunyi demikian. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu,
berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Iya. Jadi tiba-tiba saja dalam dunia yang keadaan seperti biasa, orang bekerja, orang ada di ladang, orang ada di tempat tidur, ya, yang ini menunjukkan orang-orang yang seiman, ya. Saudara-saudara, yang ada di tempat tidur tiba-tiba yang satu hilang, dicari di kamar mandi, di mana-mana nggak ada. Yang ada, kalau saya ingat ilustrasi daripada pendeta Yusuf B.S. itu, yang ketinggalan adalah gigi palsunya temannya atau suaminya atau istrinya yang tertinggal. Sedangkan orangnya sudah tidak ada lagi. Lucu memang apa yang dilukiskan. Tapi ingin mengemukakan bahwa itu peristiwa terjadi dalam keadaan biasa dan orang tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba pasangannya, temannya hilang begitu saja, ya. Itu yang namanya peristiwa pengangkatan, ya, yang terjadi sebelum tribulasi. Nah, yang kedua, apakah orang-orang percaya harus mengalami sengsara itu yang disebut tribulasi, yaitu saat terjadinya antikris atau antikristus. Saudara yang kasih, kalau rapture tadi dunia tiba-tiba panik, bukan saja di Indonesia, Malaysia, Singapura, Eropa, Amerika, di mana saja di muka bumi ini, tiba-tiba peristiwa orang-orang hilang seketika, padahal tadi barusan ada di sampingnya, secara ajaib hilang. Ya. Ini saudara menunjukkan tentang nanti dunia menjadi panik saat itu, gempar. Ya. Orang-orang banyak hilang seketika. Kepolisian bingung, tidak bisa membuktikan apa yang terjadi. Saudara, itu rapture atau pengangkatan gereja Tuhan. Yang kedua, orang yang mengalami kesengsaraan besar, tribulasi tadi sudah diingatkan dalam Matius 24 ayat 21, siksaan dahsyat seperti yang belum pernah terjadi. Ya. Sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Nah, kita nggak bisa bayangkan kalau kita hanya membaca begini aja. Tetapi coba kalau kita ingat siksaan dahsyat yang dilakukan oleh kaisar-kaisar Romawi, baik itu oleh Nero, ya, baik oleh kaisar-kaisar lain terhadap orang-orang Kristen saat itu. Saudara, satu saat Roma sengaja, ya, secara diam-diam diperintahkan oleh Nero untuk dibakar. 9 hari Roma terbakar. Saudara, gempar, rakyat marah kepada Nero, dan untuk memindahkan kemarahan itu, dituduhlah ini perbuatan orang Kristen. Oh, saat itu luar biasa, rakyat marah besar, menangkapi orang Kristen, dan didukung oleh negara, oleh Nero, ya, bahwa terjadi penyiksaan itu bukan secara liar, tapi didukung, diresmikan oleh Kaisar Nero. Bayangkan, saudara. Oh, haleluya. Kasihan orang Kristen pada saat itu, ada yang dijahit dengan kulit binatang liar, lalu kemudian dimasukkan di kelompok anjing ganas. Saudara, langsung anjing-anjing itu menerkam yang dikira adalah binatang buas, bukan manusia, diterkam, dicabik-cabik sampai mati. Saudara, jadi kematiannya tidak seketika. Demikian juga orang Kristen, jubahnya atau bajunya disiram dengan lilin, ya, sehingga
bajunya itu penuh dengan lilin. Kemudian orangnya diikat di tiang, lalu dibakar di taman di mana Nero sedang mengadakan pesta. Jadi orang itu menjadi obor api hidup yang membakar seluruh bajunya karena penuh dengan lilin. Saudara-saudara, ada lagi dengan berbagai macam orang Kristen diikat di tiang. Lalu beberapa tiang itu adalah orang-orang Kristen. Kemudian dari kaki mulai disulut, dibakar dengan api yang secukupnya. Kalau api besar terbakar sebentar mereka mati, sengsaranya tidak lama-lama. Tapi ini dibakar mulai dari kaki dengan api yang tidak banyak. Bayangkan penderitaan yang mereka rasa, nggak habis-habisnya sampai akhirnya mati juga, tapi cukup lama. Jadi ini Nero ini betul-betul kaisar gila yang ingin menganiaya orang Kristen dengan kesengsaraan yang sangat, yang waktu yang panjang, tidak mati segera. Nah, saudara-saudara, lalu juga ada orang Kristen yang diadu dengan singa. Kita lihat lukisan ada orang-orang Kristen tua muda berdoa bersama, kemudian singa dilepas dan mereka diterkam singa-singa itu. Saudara, ada orang Kristen diikat 4 penjuru kuda. Kuda itu harus lari ke 4 penjuru, lalu dipecut, dan seketika kedua tangan kedua kakinya diikat krek seperti ibu-ibu kalau motong ayam. Sayapnya diiris, kakinya dipotong. Tapi ini ditarik dengan kuda. Saudara bisa bayangkan siksaan. Dan mereka menonton di tempat yang disebut Kolosium. Saya dan istri sempat ke sana, satu bangunan kayak tribun bundar tinggi, dan di dalamnya itu lapangan. Dan di tengah lapangan itu terjadi peristiwa itu, sedangkan orang-orang Romawi nonton, senang, bersorak-sorak, saudara, atas penderitaan orang-orang Kristen. Itu yang terjadi. Yang kita tahu, salah satu raja yang bernama Nero ini, siksaannya luar biasa. Lalu juga siksaan oleh Hitler terhadap orang-orang Yahudi. Kira-kira tahun 1939 yang disebut Holocaust. Saudara-saudara, jadi intinya secara singkat saya katakan, orang-orang Yahudi berbondong-bondong disuruh masuk ke kamar gas, katanya untuk mandi di dalam. Lalu ribuan orang masuk, dan pernah tercatat setiap hari ada 6.000 orang Yahudi satu kali masuk, berdesak-desakan. Lalu kemudian gas beracun dibuka, dan mereka kelepek-kelepek mati karena gas beracun. Bayangin saudara, 6.000 sekali masuk, langsung dibuka gas, dan orang Yahudi mati. Sehingga pada waktu selesai perang itu dicatat jutaan orang Yahudi yang dibunuh dengan cara yang kejam. Ada juga truk tertutup untuk jemput bola. Jadi orang-orang yang didatangi dimasukkan ke dalam truk, lalu gas daripada truk itu masukkan ke dalam gerbong itu, dan seketika mereka mati dan terus dijemput. Ini kekejaman Hitler, saudara. Ini sangat menggetarkan dunia pada saat itu, dan sampai sekarang ceritanya menyebabkan kita merinding, dunia tergoncang. Tetapi siksaan dari antikris itu dahsyat melampaui ini. Jadi ini tidak pernah terjadi waktu dunia diciptakan sampai sekarang, itu tidak pernah terjadi. Dan
kemudian tidak akan pernah terjadi lagi. Jadi tidak ada bandingannya siksaan oleh Nero, siksaan oleh Hitler itu nggak ada artinya kalau dibanding siksaan saat tribulasi. Sebab saudara jangan main-main masalah ini. Ya. Lalu saudara-saudara, bagaimana supaya kita tidak masuk dalam tribulasi sehingga kita terhindar dari siksaan? Nah, saudara, lalu dalam Matius 24 ayat 40, 42 kita sudah baca tadi, kita harus masuk dalam golongan orang yang diangkat, rapture gereja Tuhan. Saudara-saudara, nah ini yang harus terjadi. Jadi saat itu tidak disebutkan bahwa Yesus nampak, ya. Tiba-tiba saja orang menghilang. Sebetulnya Tuhan Yesus datang kedua kalinya, tetapi dalam tahap pertama Dia ada di awan-awan dan orang-orang naik, diangkat menemui Tuhan Yesus. Saudara, ini harus saudara bedakan. Kedatangan kedua tahap pertama, Tuhan Yesus tidak nampak oleh dunia. Berbeda dengan kedatangan kedua yang turun dengan segala kemuliaan, dengan malaikat, dengan orang-orang kudus yang sudah diangkat. Itu akan turun dengan kemegahan yang luar biasa. Nah, saudara, jadi ini beda. Ya, kedatangan tahap pertama dan tahap kedua itu berbeda. Yang pertama tidak nampak, yang kedua secara jelas, ya, seperti kilat menyambar. Semua orang bisa melihat peristiwa itu terjadi dan kegemparan besar terjadi, saudara. Nah, sekarang bagaimana syaratnya supaya kita bisa ikut rapture dan keselamatan kekal? Rapture dari pengangkatan, keselamatan kekal. Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menyambut kita semua yang sudah mati juga dibangkitkan. Oh, haleluya. Syaratnya tentu bukan kalau kita seperti sekarang mau bepergian naik pesawat terbang, kita harus menunjukkan surat antigen, ya, bukan itu, atau surat bukti vaksin. Saudara, tapi ada syarat yang telah ditetapkan, dan harus kita ketahui bahwa kita ini anak-anak terang. Kalau orang-orang yang lain mungkin tidak tahu kapan ciri-ciri kedatangan Tuhan Yesus, kita akan tahu. Tapi kita tahu sebatas bahwa Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Kita tidak tahu tanggalnya, kita tidak tahu jamnya. Kalau sudah bilang ada tanggalnya, ada jamnya, itu sesat, saudara-saudara. Ya. Jadi harusnya kita adalah berjaga-jaga. Ya. Mau tidak mau kita harus berjaga-jaga. Kita hanya tahu lihat tanda-tanda bahwa kedatangannya sudah sangat dekat, ya. Tapi kita tidak tahu tanggal dan harinya. Kok enak ya, tak? Sudah tahu tanggal, tahu harinya, berjaga ya, bukan kedatangan seperti pencuri secara diam-diam, ya. Jadi berjaga-jaga tadi saya sudah uraikan Matius 25 1 sampai 13. Saya harap dibacakan. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka.
Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Aku tidak kenal kamu. Kamu tidak ada hak untuk masuk pintu di mana di dalamnya ada pesta perjamuan anak domba. Saudara-saudara, sebab itu dikatakan berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Nah, kita lihat gadis 5 yang disebut bodoh tadi dan 5 yang bijaksana sana ada persamanya. Mereka sama-sama punya pelita menyala. Di dalam pelita pasti ada minyak. Yang bijaksana juga pelitanya menyala. Di dalam itu pelitanya ada minyak. Tetapi yang bodoh itu tidak membawa minyak di dalam buli-buli sebagai persediaan. Sedangkan yang bijaksana ini selain yang ada di dalam pelita, dia juga membawa minyak di buli-buli untuk persediaan. Berjaga-jaga, jangan sampai kehabisan, sebab kita tidak tahu kapan mempelai laki-laki itu datang, juru selamat kita itu. Saudara, pelita adalah bayangan daripada firman Allah. Coba dalam Mazmur 119 ayat ke-105 yang berbunyi demikian. "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Haleluya, firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi firman ya, itu dilambangkan sebagai pelita yang menyuluh jalan kita supaya kita bisa berjalan di dalam terangnya. Lalu kemudian juga dalam ayat kedua tentang terang, pelita ini adalah tentang terang. Matius 5 ayat 16 berbunyi demikian. "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Haleluya. Saudara-saudara, jadi terang ini berbicara tentang integritas kita ini sebagai orang-orang percaya, maka perbuatan kita harus sejalan dengan iman kita. Menjadi orang yang berintegritas, tidak katut zaman, kalau tidak edan, tidak keduman. Saudara-saudara, bukan demikian. Tetap harus berintegritas. Bukan hanya hati kita yang baik, yang berbuat belas kasihan terhadap orang, tapi ada perbuatan baik dikatakan, supaya sebagai pelita tidak taruh di dalam gantang, tapi pelita ditaruh di tempat yang tinggi supaya bisa menerangi orang banyak dan orang banyak bisa melihat teladan yang baik itu. Saudara, jadi firman yang ada dalam kita menyebabkan kita berintegritas dan timbul perbuatan baik karena iman kepada firman Tuhan disertai perbuatan. Nah, minyak itu adalah perjanjian lama yang membayangkan Roh Kudus dalam perjanjian baru. Supaya kita ini terus penuh Roh Kudus. Coba di dalam Efesus 5 ayat yang ke-18 berbunyi demikian. "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh."
Haleluya. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan penuh dengan roh ini terus menerus kita jaga Roh Kudus. Jangan kita mendukakan Roh Kudus. Ya jangan. Ya, minyak dalam uli-uli itu berbicara tentang cadangan, persediaan. Artinya selalu penuh roh, tidak berkekurangan. Roh tidak undur dari kita, tapi terus penuh roh sampai Yesus Kristus datang kembali. Saudara, ini sangat penting. Kenapa? Roh Kudus punya peranan yang luar biasa. Ya. Coba kita dengarkan dalam 2 Korintus ayat 1, pasal 1 ayat 21 dan 22. Ya. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda hidupnya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Haleluya. Jadi Roh Kudus yang dibubuhkan di dalam kehidupan kita ini merupakan meterai tanda dari Allah sendiri bahwa ini milik sah daripada punyaku, kata Allah. Inilah milik punya Allah sendiri. Ya, meterai. Kalau sekarang kita perjanjian tanpa meterai itu tidak sah. Tapi dengan adanya meterai itu sudah sah. Dimanapun, di pengadilan, di mana-mana itu berlaku sah, harus ada meterai. Nah, selain dikatakan Roh Kudus merupakan meterai, juga merupakan jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi janji Allah kepada kita orang-orang percaya itu dapat kita ambil sepenuhnya karena ada jaminan. Roh Kudus itu merupakan jaminan. Ya. Jadi kalau sudah ada Roh Kudus, maka pintu terbuka, silakan masuk. Tidak ada lagi kata-kata aku tidak kenal engkau, karena malaikatnya akan berkata, oh engkau adalah sah milik Allah. Ya, tidak ada seorang yang bisa melarang. Dan dengan meterai itu orang bisa masuk. Lalu dengan jaminan dari Roh Kudus, maka semua yang tersedia di dalam pesta itu, segala janji-janji anugerah Allah, ya, itu sudah dijamin. Haleluya. Saudara yang kasih, kalau sudah dijamin oleh Allah sendiri, siapa yang dapat membantahnya? Saudara, dan Rasul Paulus juga mengulang tentang ini kepada jemaatnya yang di Efesus. Saudara baca sendiri di Efesus 1 ayat 14 yang tidak perlu kita baca di sini. Isinya sama, ya. Jadi jaminan meterai merupakan meterai tanda sah milik Allah, dan jaminan bagi kita semua yang disediakan. Apa saja janji untuk kita itu sudah disediakan. Dengan Roh Kudus itu kita dapat menjangkaunya. Saudaraku yang kasih, karena itu saudara, kita harus tahu. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa kita harus tetap penuh Roh Kudus? Apakah Roh Allah itu bisa undur? Roh Tuhan itu bisa undur? Ada yang bisa jawab? Ya, bisa. Kita akan membaca dalam 1 Samuel 16 ayat 14 bagaimana Roh Tuhan mundur daripada Saul. Silakan dibaca. Tetapi Roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Saudara, ini satu contoh bagaimana kalau Saul mendukakan Roh Kudus, tidak mau taat apa yang dikatakan
oleh Nabi Tuhan, ini firman Tuhan harus begini. Tapi Saul tidak memenuhi sepenuhnya, mungkin hanya sebagian tidak dilaksanakan. Waktu ditegur oleh Nabi, dia tidak bertobat, dia ngengkel, ya, maunya sendiri. Oh, menurut saya itu begini. Jadi menurut Tuhan lain apa yang Tuhan perintahkan, tapi Saul berkata menurut saya, pandangan saya begini. Ya, sehingga akhirnya Roh Tuhan mundur dari Saul. Dan jangan sampai ini terjadi. Kalau Roh Kudus berbicara kepada kita, lalu kita mengabaikan, ya, lalu kita tetap melakukan yang berlawanan dengan kehendak Roh Kudus, akhirnya Roh Kudus mengundurkan diri, ya, karena kebodohan kita, ya, sampai akhirnya kita bisa mundur, tidak lagi mengakui Yesus Juru Selamat. Bagaimana kita mau diselamatkan? Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, ya, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Pegang perkara ini, jangan kita goyah, baik oleh sakit penyakit, baik oleh penderitaan, baik karena kegoncangan ekonomi setelah COVID ini. Banyak saudara-saudara yang terpuruk, sama sekali sumber usahanya tertutup karena masalah COVID ini. Ya, BPKM yang berjualan nggak bisa berjualan, yang buka kantin sekolahnya juga online, ya, tidak bisa ada jual apa-apa lagi kantin karena tutup sekolahnya, libur. Saudara, banyak usaha-usaha lain bangkrut, ekonomi dunia akan mengalami goncangan besar. Saudara-saudara, tetapi biarlah apa yang terjadi, biarlah kita berdiri teguh, ya. Jangan sampai kita goyah sampai kedatangan Kristus yang kedua dan kita dipersilakan masuk, karena kita sudah dapat materai Allah dan telah dijamin oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Pagi hari ini kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita ini berjaga-jaga. Ingat bahwa sekarang ini adalah akhir zaman, di mana sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Supaya pada waktu Dia datang yang kedua kali ini kita sudah siap. Jangan sampai kita tertinggal, ya saudara. Mari saudara, biarlah iman kita tetap kita kuat di dalam Dia, iman kita terus bertumbuh, pengenalan kita kepada Tuhan terus bertumbuh, sehingga saatnya tiba maka kita akan diangkat bersama-sama bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Mari saudara, kita siapkan hati kita mengucap syukur pagi hari ini. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia. Terpujilah namamu. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami tahu bahwa kami sekarang hidup pada akhir zaman Tuhan, di mana sebentar lagi antikris akan muncul Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa pengangkatan orang-orang benar Tuhan, kami akan diangkat sebelum antikris itu datang Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kami terus berjaga-jaga Tuhan. Kami menjaga iman kami supaya iman kami kepadamu tidak berubah Tuhan. Kami tidak meninggalkan Engkau, kami tidak lari daripadamu, tetapi kami makin dekat kepadamu Tuhan. Makin mengenal Engkau, makin mengasihi Engkau, makin sungguh-sungguh ibadah kami kepadamu Tuhan.
supaya pada waktu Engkau datang kembali Tuhan, nama kami dipanggil, kami ada Tuhan. Bapak, kami bersyukur Engkau pakai hamba-Mu, Bapak Pendeta Yan Iskandar Tuhan, yang pagi hari ini sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau pakai hamba-Mu, terus urapi hamba-Mu untuk jadi berkat di tengah-tengah X-Blessing Tuhan. Dan jadi berkat dimanapun hamba-Mu berada, Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan memberkati keluarga hamba-Mu Tuhan. Seluruh keluarga besar hamba-Mu Tuhan memberkati dan melindungi hamba-Mu Tuhan. Memberi kesehatan prima kepada hamba-Mu dan seluruh keluarganya. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini bahwa COVID ini sudah mulai menurun Tuhan. Pulau Jawa mulai dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur Tuhan sudah menurun Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu, kami percaya COVID ini akan berlalu Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk anak-anak-Mu, untuk sidang jemaat X-Blessing Tuhan yang belum divaksin supaya segera mengambil keputusan untuk divaksin Tuhan. Supaya untuk perlindungan diri kami, supaya Tuhan memberikan kami kekebalan tubuh Tuhan. Kami percaya Tuhan hanya melalui kuasa-Mu Tuhan. Vaksin hanya sebagai alat-Mu saja Tuhan. Engkau melindungi jemaat X-Blessing Tuhan. Tidak akan ada yang tertular lagi karena semuanya sudah sembuh. Tuhan yang menyembuhkan oleh kuasa-Mu, oleh mujizat-Mu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Kami bersyukur semua sudah sembuh. Juga anak-anak Tuhan, semua Tuhan yang terpapar di Indonesia juga Tuhan yang menyembuhkan Tuhan. Tidak ada angka kematian lagi Tuhan, Kau melindungi bangsa kami. Kami sungguh bersyukur, biarlah Tuhan Kau memberikan hikmat kepada pemerintahan Pak Jokowi Tuhan, supaya bisa menangani COVID ini dengan segera Tuhan. Vaksin dapat segera diberikan. Kami berdoa supaya seluruh masyarakat Indonesia segera dapat vaksin Tuhan, sehingga Indonesia dalam perlindungan Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Tuhan, kami membawa jemaat X-Blessing dalam tangan-Mu dan anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati anak cucu kami Tuhan. Engkau menjadikan anak cucu kami perkasa di muka bumi ini Tuhan. Mereka menerima hikmat daripada-Mu Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang terpandai, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Tuhan memberikan hikmat supaya Tuhan memakai mereka untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu. Tuhan, terima kasih. Demikian juga pada pagi hari ini Engkau berkati jemaat X-Blessing Tuhan. Pekerjaan mereka, segala usaha mereka, kesulitan apapun, Tuhan memberkati yang mereka kerjakan Tuhan. Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan memberkati. Engkau mencukupkan hidup mereka dengan berkat-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur kalau pagi hari ini mereka juga membawa persembahan mereka ke dalam rumah Tuhan. Tuhan memberkati mereka dengan berkat-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Bapa, terima kasih pagi hari ini Tuhan. Terpujilah nama. Mari saudara dengan iman angkat kedua tangan saudara ke atas untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau, tinggal dalam hidupmu, memimpin engkau dan memberkati engkau pada waktu engkau masuk dan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Terimalah berkat anugerah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini
saya mengumumkan, saya menyampaikan bahwa minggu depan tanggal 5 September kita mulai ibadah onsite ya, ibadah di gereja. Saudara, bagi saudara jemaat Tuhan yang sudah divaksin yang ke-1 dan kedua, saudara bisa mengikuti ibadah onsite ini ya saudara. Bagi saudara yang belum divaksin, saudara bisa ibadah di rumah jam 4 sore, sekitar jam 4 sore. Saudara tetap ibadah online di rumah ya, supaya semuanya dalam keadaan sehat, jemaat Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.